Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatun Hairum, NIM 1903011110. Di sini saya akan menjelaskan materi genetik, yaitu line breed dan crossbreed. Yang pertama yaitu line breed. Line breed adalah istilah dua persilangan individu yang memiliki hubungan darah tidak terlalu jauh. Misalnya kakek atau nenek disilangkan dengan cucu, paman atau bibi disilangkan dengan keponakan, dan contoh lainnya. Dari proses persilangan line breed ini, hasil yang didapat itu selain dapat memperkuat genetik, juga dapat mengembalikan beberapa sifat dari tetua yang hilang akibat proses inbreeding tadi. Misalnya itu adalah memperbaiki postur tubuh yang hilang akibat inbreeding tadi, dan memperbaiki karakter baik yang hilang akibat inbreeding tadi. Dan dalam proses persilangan inbreeding ini tentu terjadi pengurangan kualitas atau penurunan kualitas genetiknya, sehingga untuk mengembalikan kualitas genetik yang hilang tersebut dapat dilakukan dengan cara menghilangkannya kembali dengan tetua dalam persilangan line breed ini. Jadi tujuan dari persilangan secara line breed ini adalah untuk memperoleh salinan dari tetua yang kita anggap berkualitas atau sesuai dengan selera kita, atau sesuai dengan standar pada bibit baru yang kita harapkan. Berikut ini adalah contoh persilangan secara line breed yang tadi. Di sini sapi jantannya itu berasal dari tetua sapi PO atau peranakan ongol, dan indukan betinanya itu juga berasal dari sapi PO atau peranakan ongol, sehingga jika kedua individu atau kedua sapi ini disilangkan, maka akan menghasilkan sapi yang berwarna putih juga sama seperti tetuanya. Hal ini dapat terjadi karena tetua sapi PO yang tadi itu menurunkan sifat genetiknya pada hasil persilangan tersebut. Crossbreed atau crossbreeding adalah persilangan dua individu yang tidak memiliki hubungan darah, atau hubungan darah antara kedua individu tersebut itu terlalu jauh. Nah, di dalam persilangan crossbreed ini penting untuk memperhatikan indukan yang berkualitas baik, karena crossbreed merupakan fondasi awal di mana akan berpengaruh kepada hasil ternakan kita nanti, sehingga tujuan dari persilangan secara crossbreed ini adalah untuk mendapatkan bibit baru atau varian baru yang sifat dan karakternya untuk menyempurnakan hasil dari peternakan kita. Berikut ini adalah contoh persilangan secara crossbreed yang tadi. Di sini contoh yang pertama itu adalah sapi betinanya itu berasal dari sapi PO atau peranakan ongol, dan sapi jantannya itu berasal dari sapi limosin. Dan jika kedua jenis sapi ini disilangkan, maka akan menghasilkan anak seperti ini. Anak sapinya akan berwarna coklat, dan proporsi tubuh anak sapi tersebut lebih dominan ke arah sapi limosin atau sapi jantan yang disilangkan tadi. Contoh yang kedua dari persilangan secara crossbreed ini yaitu sapi betinanya berasal dari sapi PO atau peranakan ongol, dan sapi jantannya itu berasal dari sapi jenis simental. Jika kedua jenis sapi ini disilangkan, maka akan menghasilkan anak seperti ini. Anak sapinya itu warna tubuhnya akan sama seperti sapi simental, yaitu berwarna coklat, ada sedikit putih juga, dan proporsi tubuhnya itu sama seperti indukan betinanya, yaitu sapi PO atau peranakan ongol. Sehingga jika sapi PO betina disilangkan dengan sapi jantan simental, kedua jenis sapi ini akan menurunkan sifat genetiknya
terhadap hasil persilangan tersebut. Dari beberapa persilangan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa persilangan yang menghasilkan anak sapi terbaik itu adalah persilangan antara sapi PO betina atau peranakan ongol betina yang disilangkan dengan sapi jantan jenis mental, karena anak sapi yang dihasilkan dari persilangan ini dominan mendapatkan sifat genetik dari induknya atau induk betina sapi PO tadi. Dan sapi jenis PO ini perlu dilestarikan sebagai plasma nutfah asli Indonesia, serta sapi PO ini cukup mudah perawatannya, dan jika dengan pakan yang jelek pun reproduksinya tetap bagus, dan sapi jenis PO ini lebih tahan terhadap penyakit.